Ya, sahabat-sahabat yang baik, kita jumpa kembali dalam podcast Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Nah, itu tagline baru podcast Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Sekarang kita berjumpa dalam episode Udaroso. Dalam Udaroso kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Jeng-jeng, wanita cantik ini. Jangan bilang-bilang istri saya, itu rahasia. Oke? Nah, siapakah dia? Silahkan Mbak berkenalan dengan pendengar dan penonton podcast saya. Halo, nama saya April. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dan saya ibu dari 2 anak. Ibu dari 2 anak? Ibu dari 2 anak. Sayang sudah punya anak. Oke, nah sahabat-sahabat yang baik, kita saat ini mau ngobrolin hal yang sudah sekian lama kita jalani. Pandemi ini sudah membuat kita terbatas aktivitas kita. Berapa lama ya? Sudah dari bulan Maret 2020. Nah, kita akan ngobrolin tentang masih tentang topik pandemi dan penerimaan diri. Kali ini secara lebih spesifik kita akan ngobrolin tentang suka duka seorang ibu rumah tangga yang bekerja dan harus bekerja dari rumah, ditambah harus bertanggung jawab ngurusin 2 orang anak yang sudah sekolah? Sudah sekolah SD dua-duanya. Dua-duanya SD. Nah, kita awali obrolan kita. Kita panggil gimana? Mbak ya? Oke, Mbak Boleh, April. kakak juga boleh. Oh, kakak. Miss April. Ya, Miss April. Ketika pertama kali Miss April dapat keputusan bahwa harus mengajar di rumah. Gimana perasaannya pada saat itu? Lebih senang sih, karena kan pasti pikirnya lebih fleksibel, lebih enak dan nggak terlalu repot. Karena perjalanan dari rumah ke sekolah kan bisa makan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Gitu. Jadi pertama kali dapat keputusan harus mengajar dari rumah, happy. Iya betul. Pertama kali ya. Iya. Tapi kemudian belakangan. Karena setelah itu awalnya itu kita hanya anak-anak hanya belajar 1 jam dalam sehari. Saya juga ngajar hanya 1 jam dalam sehari. Tapi setelah tahun ajaran baru mulai bulan Juli itu start online dari jam 7 sampai jam setengah 1 siang. Itu belum kalau ada rapat. Kalau ada rapat biasanya sampai jam 3 atau sampai jam 4. Jadi makin lama bebannya semakin banyak dan jadi semakin stres. Oke, dari awal happy, tapi setelah dijalani makin kesini makin terasa bebannya makin banyak dan stres. Tapi biasanya kan kalau orang yang istilahnya WFH itu kan kayaknya lebih enak gitu kan, nggak perlu jalan ke tempat kerja, memangkas ongkos, waktu lebih enak. Karena harus standby online, terus standby HP, WhatsApp, telepon, itu harus benar-benar kalau misalnya kita dibilang nggak menjawab, nanti dibilangnya mangkir. Jadi benar-benar harus standby, entah panggilan apapun, dari WhatsApp, dari telepon, dari orang tua, dari murid, dari guru-guru yang lain. Terus plus ditambah anak-anak, apalagi yang kecil masih kelas 1 SD kan. Oke. Jadinya masih baru SD, baru masuk SD dan belum pernah ada pengalaman bagaimana situasi SD. Jadi lumayan berat sih. Jadi kalau misalnya dia juga online, Ibu ini gimana? Ibu temanin. Oke. Ya, sudah bebannya banyak, kemudian harus standby, on call begitu. Kayak
sampai panggilan ya, harus standby on call begitu. Lalu ditambah beban anaknya nanti belakangan. Oke. Nah, terus kita bahas dulu soal load pekerjaan selama work from home ini. Jadi Miss April merasa justru kalau disuruh milih nih, ya, regardless soal pandemi ya, kita abaikan dulu soal pandemi. Lebih memilih mana sekarang? Bekerja dari rumah atau tetap bekerja di tempat pekerjaan walaupun harus berjalan 1,5-2 jam? Kalau bekerjanya sih akan langsung onsite di sekolah karena bebannya tuh lebih sedikit. Kalau misalnya kita langsung ketemu sama anak-anak, interaksinya lebih enak. Jadi kita tuh nggak harus yang terlalu terlalu interaktif, aktif. Karena anak-anak pasti udah aktif sendiri. Cuma kalau misalnya lewat Zoom, lewat online, guru tuh harus benar-benar harus aktif. Karena kalau misalnya kita nggak aktif, terus pembelajaran juga metodenya juga nggak aktif, itu pasti anak-anak diam. Apalagi saya mengajar kelas 6 yang pra ABG, jadi pasti mereka susah sekali kalau misalnya mereka online, mereka nyala kameranya, itu yang kelihatan tuh cuma dahinya saja gitu. Ya, itu menarik. Bagaimana membuat anak-anak yang tidak bertemu secara langsung tetap bisa merasakan atmosfer diskusi kelas, aktivitas di kelas begitu. Ada Valentino Rossi lewat. Itu gimana caranya? Tips and triknya gimana supaya kan yang dihadapi anak-anak kan layar begitu kan? Biasanya kalau misalnya saya mau anak semuanya ikut terlibat, itu dibagi jadi kelompok kecil, satu kelompok 2-3 orang, lalu diberikan mereka diskusi, dikasih media seperti Google Docs atau Google Slides. Karena kalau misalnya masuk ke Google Docs atau Google Slides, semuanya bisa masuk, jadi semuanya bisa kerja bareng dan mereka bisa diskusi bareng. Artinya butuh sebuah skill baru bagi Miss seorang pengajar gitu ya, untuk bisa membuat suasana belajar bagi anak-anak tetap tetap enak, tetap anak-anak tetap excited gitu ya. Nah, metode-metode pengajar yang baru bisa diceritakan nggak? Apa aja yang sudah ditemukan selama WFH ini gitu? Kok WFH sih? Work from home itu kan berarti WFH ya harusnya ya, bukan WFH. Oh my goodness, kenapa jadi grammar Nazi ya? Oke, silakan. Setelah pandemi dan WFH ini, jadi akhirnya saya menemukan skill baru. Oh, apakah itu? Saya bisa membuat video sendiri. Wow. Tiba-tiba karena harus ekstra berpikir keras, metode apa yang kira-kira membuat anak-anak tertarik untuk belajar. Salah satunya adalah video. Kalau misalnya pakai video orang lain, kadang-kadang kan tidak sesuai dengan konten atau materi belajar yang mau kita sampaikan. Akhirnya buatlah video sendiri. Walaupun melibatkan suami, melibatkan anak-anak untuk mengisi suara, tapi jadinya puas gitu. Bisa kebayang betapa malangnya suami dan anak-anak ibu ini. Maaf ya, terima kasih. Jadi mungkin itu blessing in disguise gitu kan. Betul. Sebelumnya Miss nggak pernah ngotak-atik mau bikin video, apalah pakai aplikasi-aplikasi itu. Sekarang jadi bisa gitu ya? Bisa, bahkan berlangganan. Oh, I see. Karena tertarik membuat video itu. Iya, siapa tahu next bisa jadi konten kreator. Enggak juga sih. Nah, sekarang Miss bekerja dari jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 3. 3 lah kira-kira seperti itu. Itu office hour ya? Office hour. Tapi katanya tadi selalu harus standby on call. Berarti bisa lebih dari jam 3?
kita kalau menerima WhatsApp pesan atau telepon, kalau nggak telepon sih pesan, biasanya WhatsApp itu maksimal jam 7 membalas pesan orang tua. Selebihnya kita ada perjanjian selama sesama guru tidak boleh lebih dari jam 7. Jadi kalau misalnya lebih dari jam 7 kita tidak membalas pesan. Oke, iya kali ngurusin anak orang sampai jam 9 malam. Anak sendiri gimana nanti? Nah, tapi selama kita belajar di rumah ini lebih sedikit sih orang tua, maksudnya orang tua bertanya, anak-anak bertanya, karena kurikulumnya kan memang lebih dipadatkan dan nggak se-complicated yang kalau misalnya kita belajar onsite. Jadi nggak banyak bertanya. Dan ngajar kelas 6 jadi orang tuanya udah terbiasa kan bagaimana kebiasaan di sekolah. Untunglah ngajar kelas besar. Nah, itu kan berarti seharian tuh, sahabat-sahabat, dari pagi sampai jam 3 lah katakanlah. Nah, gimana nasib 2 orang anak yang juga harus online di rumah? Nah, itu dia. Kalau yang besar kan kelas 6, jadi dia udah bisa dikasih tanggung jawab sendiri. Dia belajar sendiri, mengerjakan PR sendiri di Google Classroom. Walaupun di handphone saya masukkan Google Classroom anak-anak, tapi yang besar tuh udah bisa sendiri. Jadi saya paling ngecek ada to-do list yang belum dikerjakan, malah ditanya, Mas ini udah belum? Sudah. Mas yang ini sudah belum? Oh belum Bu. Tapi dia akan mengerjakan sendiri. Cuma yang kecil, nah itu dia. Bisa sih dia mengecek Google Classroom-nya sendiri. Kalau misalnya tugasnya berupa G-form, dia bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau misalnya berupa harus di print, harus di buku tulis, itu segala macam itu harus didampingi. Dan itu banyak tugas-tugas yang harus di print, didampingi. Lumayan, paling nggak sehari itu pasti ada. Sehari itu pasti ada. Saya nggak familiar dengan istilah-istilah itu. Apa tadi? Google Classroom, G-form, ada Moodle. Apa? Moodle, terus apalagi tuh yang main-main komputer itu? G-Compris. Apa itu? Makanan apa itu? Saya nggak tahu. Saya taunya dulu cuman Pipolondo, Ping, Poro, Lan, Sudo. Tua ya. Nah lanjut, Miss. Jadi saya membayangkan nih, ibunya, sahabat-sahabat, ngajar. Artinya apa? Ngomong. Dari jam 7 sampai jam 3. Lalu anaknya yang gede kelas 6. Harus mengikuti pelajaran. It means dia harus mendengarkan gurunya. Suara. Yang kecil juga mendengarkan suara gurunya karena masuk kelas juga. Artinya adalah berantem. Jadi bisa kebayang nggak suasana rumah si Miss April ini kalau pagi paling nggak dari jam 7 sampai jam 3. Bisa kebayang? Bisa diceritakan nggak? Ya, ditambah lagi suami saya kalau misalnya sedang kuliah atau rapat. Oke, I see. Jadi ada 4 orang. 4 orang. Iya, betul. Berantem suara, berantem kuota, berantem tempat. Iya. Ya. Oke. Nah, sejauh ini selama pengalaman sampai dengan berapa bulan ya pandemi? 10 bulan. 10 bulan ini. 11 bulan ya? Yes. Maret 12. Ya kan yang Maret, guru Maret, ibu, Maret bukan saya. Jadi saya nggak bisa hitung-hitung. Kita mulai Maret, pertengahan kalau salah tanggal belasan, berarti sudah mau setahun. Udah mau setahun ya? Ini sudah Februari. Sudah Februari. Nah, menurut Miss, gimana tumbuh kembang anak ketika mereka kan seharusnya di usia-usia seperti itu berrelasi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan orang lain di kelas, mungkin juga ada pengalaman berantem dan yang lain sebagainya. Nah, selama pandemi mereka harus di rumah dan mereka selalu menghadap layar setiap paling nggak 5 hari. Menurut Miss, bagaimana tumbuh kembang anak-anak dengan kondisi seperti itu? Yang pasti jadinya tidak optimal dan maksimal. Apalagi anak-anak saya ini kan orangnya termasuk
kalau misalnya di rumah itu ekstrovert, jadi Ekstrovert atau introvert? ekstrovert, jadi semuanya cerita, semuanya ngomong, dan mereka berulah apapun mereka bebas gitu. Tapi begitu mereka keluar rumah, Oke. mereka jadi berubah jadi introvert. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya didengar, kalau misalnya yang kecil kan harus dinyalakan speakernya, karena kalau misalnya dia lewat pakai headset, kita nggak tahu gurunya ngomong apa, nanti dia disuruh apa kita kan juga nggak tahu, jadi kedengeran. Nanti kalau misalnya bilang Cio itu teman-temannya pada ngobrol, kamu nggak mau ikut ngobrol, nggak mau. Yang besar juga, yang besar Mas itu teman-temannya ikut semuanya ngobrol, kamu nggak ikut ngobrol, nggak mau. Jadi sosialisasinya yang pasti sangat berpengaruh, jadinya jadi semakin tertutup gitu. Untung aja ini ada satu yang besar tuh, punya satu teman sahabat, jadi saling bertukar cerita lewat WhatsApp itu sebenarnya udah membantu sih. Cuma yang kecil ini paling sosialisasi sama emasnya, sama orang tuanya, itu aja. Jadi anak-anak itu seperti punya dua kepribadian begitu ya. Kalau di rumah itu bisa ekstrovert, bebas mengekspresikan perasaannya, tapi begitu keluar dari rumah jadi sangat introvert begitu ya. Dan kondisi pandemi ini membuat mereka semakin tertutup. Terus kira-kira kiatnya apa supaya anak-anak bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa membangun keseimbangan lah begitu. Paling dibawa ke rumah eyangnya, karena kan ada sepupunya ada 4, jadi bisa berinteraksi sama mereka. Kadang-kadang kita olahraga bareng, atau kalau misalnya tidak, mereka main ke sini atau kita main ke rumah mereka. Cuma itu aja, karena mau keluar rumah pun juga takut kan. Artinya tetap diusahakan berelasi dengan orang lain, teman sebaya. Iya, walaupun itu ya kerabat sendiri gitu ya. Nah, sekarang tentang peran Miss April. Itu kan artinya Miss April berperan sebagai sebagai guru, sahabat-sahabat, sebagai guru yang mengajar, bertanggung jawab pada banyak anak didiknya. Lalu sekaligus juga sebagai ibu yang bertanggung jawab pada tumbuh kembang 2 orang anaknya. Nah, mungkin ketika di masa sebelum pandemi, 2 tugas ini bisa berjalan beriringan karena space and time-nya berbeda. Nah, sekarang space and time-nya collide gitu kan? Collide? Bertabrakan, berkelindan, sekaligus sebagai guru dan pendamping anak-anak. How you deal with that? Awalnya sih agak susah karena harus mengimbangi pekerjaan sama kewajiban sebagai orang tua kan. Tapi lama-lama ya karena mungkin sudah terbiasa hampir setahun, jadinya ya udah, maksudnya just let it flow aja. Dan sekarang sudah tidak lagi, biasanya kan kalau menghadapi situasi yang baru itu kan perlu habituasi, dan dalam proses habituasi itu kan ada hal-hal yang adjustment yang mungkin membuat geronjal atau nggak nyaman. Kalau sampai sekarang di usia pandemi yang sudah hampir setahun ini, ya sudah berjalan dengan begitu saja. Bukan begitu saja. Ya berjalan saja, let it flow aja. Dan ya paling ya kita juga kerjasama sama suami saya, karena kebetulan kan juga kalau misalnya pagi sampai siang itu agak lebih fleksibel waktunya. Kalau malam, biasanya kan lebih banyak rapat. Kalau pagi paling ya minta tolong ditemani. Gitu. Nah, menyebut suami, apa peran suami, Miss? Sebentar, apa ya? Dalam seluruh hiruk pikuk kehidupan guru, ibu, yang saling bekerja sama. Jadi misalnya kalau misalnya saya ngurusin yang kecil, suami saya ngurusin yang besar. Kalau misalnya saya kan juga harus siap-siap, harus mandi, harus pakai baju segala macam untuk siap-siap bekerja. Biasanya kalau misalnya saya
mempersiapkan diri, suami saya mempersiapkan anak-anak. Jadi nemenin makan, siapin makan. Oke. Jadi ada gunanya juga suaminya Miss April ini ya? Ada Ya? Oh, ada. Beruntunglah dia. Tidak hanya jadi model video, tetapi juga ada gunanya sedikit. Nah, sahabat-sahabat, memang pandemi ini membuat segala sesuatu berubah, termasuk dalam kehidupan yang kehidupan di ranah domestik kita, di dalam keluarga, dengan kerja dari rumah, tapi sekaligus juga mendampingi anak-anak belajar. Jadi seolah-olah sekarang tidak ada lagi batas mana ranah domestik, mana ranah publik, karena pandemi ini membuat ranah publik masuk ke dalam ranah domestik kita. Dan mau nggak mau kita harus siap menghadapinya, siap melakukan adjustment atau penyesuaian diri, dan bersiap menyesuaikan diri, beradaptasi sehingga semuanya tetap bisa berjalan. Life must go on, betul kan? Betul. Jadi apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan dan harapannya kita menang melawan pandemi. Amin. Nah, ada pesan dari Miss April untuk para orang tua yang di rumah, yang juga mungkin pusing juga menghadapi pandemi karena anak-anaknya harus sekolah di rumah, atau yang harus memikul beban ganda sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga. This shall pass. This shall pass. Yes, absolutely agree with that. You just deal with it then. Just go with it. Itu pesan gimana itu ya? Sudah terima aja lah. Gitu. Come on, go on. Nggak tahu. Yes, pokoknya terima aja karena memang ini situasi yang tidak bisa kita ubah, gitu ya. Harapannya? Ya harapannya pastinya pandemi ini akan segera berlalu dan semuanya tidak pasti dia akan bisa normal seperti biasanya. Pasti akan ada new normal. Sekarang aja udah ada new normal. Ya dihadapi saja dan dijalani, karena pasti dengan pertolongan Tuhan pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Dengan pertolongan Tuhan, teologi sekali. Ya. Iya dong. Terima kasih Miss April yang sudah berbagi dengan kita di sini di podcast Dadi Cahyono Ngudoroso ini. Semoga ini memberikan inspirasi, sekaligus juga menghayati bahwa memang tidak mudah menjalani kehidupan di tengah pandemi. Tapi seperti kata Miss April tadi, let it flow, terima aja, dan kita memang harus terus berjalan ke depan. Jadi terima kasih. Ada yang mau disampaikan untuk mendengar saya? Jangan lupa like, subscribe. Satu lagi. Apa like? Biasanya apa sih? Like, subscribe, dan pencet lonceng ya. Pencet lonceng. Maklum YouTuber baru. Like, subscribe, share. Share. Ulangi biar lebih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Terima kasih Miss April atas ceritanya. Sama-sama. Kita akhiri episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Bye-bye. Thank you.